Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dede Purnomo. Pada tutorial atau video kali ini, saya akan berbagi beberapa teman-teman mengenai materi kuliah yang saya dapat selesai kuliah mengenai perancangan sistem teman-teman. Nah, mengenai perancangan sistem, sebelumnya saya tak bosan-bosan memberikan dan mohon subscribe kepada teman-teman di channel saya, yaitu Trige Purnomo, dan jangan lupa klik loncengnya. Oke, masih tetap motonya jangan takut berbagi, karena sebagai manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain dalam hal kebaikan. Oke, langsung saja kita langsung ke materi. Perancangan sistem. Apa sih perancangan sistem dan apa manfaatnya bagi kita sebagai khususnya mahasiswa ya? Jadi fungsi perancangan sistem itu adalah untuk merancang sistem yang akan kita buat, biasanya untuk pembuatan skripsi atau tugas akhir ya di rekan-rekan mahasiswa ya. Oke, sini langsung saja ke materi yang pertama, perancangan sistem. Yang pertama, konsep dasar perancangan dan pengembangan sistem. Nah, di sini definisi secara umum dulu. Menurut John Booth dan Gary Grunitsky mengatakan, perancangan sistem adalah penggambaran, perencanaan, dan pembentukan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam suatu kesatuan yang utuh dan fungsi. Ini penggambaran atau kita kalau bahasa kerennya itu imagination, tapi dalam bentuk perancangan untuk suatu fungsi tertentu. Nah, sedangkan menurut George M. Scott menyatakan, perancangan sistem adalah tahap mengkonfigurasikan dari komponen-komponen, perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu sistem, sehingga setelah instalasi dari sistem akan benar-benar memuaskan rancang bangun yang telah ditetapkan. Oke, definisi yang umum lagi menurut John Luther. Ini dari definisi yang pertama, kemudian kedua, sampai ke John Luther, semuanya hampir mirip. Intinya adalah suatu rancang bangun. Oke, sebentar teman-teman, saya stop dulu sebentar. Oke, kita kembali lagi ya teman-teman. Maaf, saya break sejenak, ada masalah. Oke, jadi definisi atau kesimpulan dari beberapa tiga pengertian mengenai perancangan sistem adalah jadi di sini saya mendapatkan ada lima kesimpulan ya. Ada 5 poin. Yang pertama adalah definisi perancangan sistem adalah tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem, pengidentifikasian dari kebutuhan fungsi. 3. Persiapan untuk rancang bangun. 4. Menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk, suatu sistem digunakan. 5. Penggambaran perencanaan dan pembuatan sketsa dari beberapa elemen yang terpisah dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Oke. Dari kesimpulan tadi, perancangan sistem itu mengandung dua pengertian, yaitu merancang sistem yang baru, kemudian memperbaiki sistem yang lama. Tujuan dari suatu perancangan sistem adalah memenuhi kebutuhan pemakai sistem atau user atau vendor yang ingin membuat sistem tersebut. Kalau sistem yang baru, kalau sistem yang udah lama, artinya untuk memperbaiki sistem yang lama dengan menganalisis masalah-masalah yang ditimbulkan. Oke, kemudian pengembangan sistem. Pengembangan sistem di sini adalah replace atau ya, jadi sistem yang lama yang sudah tidak sesuai dengan kondisi atau keadaan saat ini dikembangkan
kemudian dibuat sistem yang baru. Nah, setelah sistem yang baru itu entah jadi baru atau selesai, baru sistem yang lama kita ganti dengan sistem yang baru. Perlunya pengembangan itu tentu perlu, karena kan semakin hari, semakin minggu, semakin bulan, sampai semakin tahun itu kebutuhan akan suatu sistem atau permasalahan yang timbul dari sistem yang itu semakin kompleks, teman-teman. Nah, kan yang pertama, ketidakberesan sistem yang lama, pertumbuhan organisasi makin besar, kemudian adanya intrusi dari pimpinan, SDLC. Nah, ini saya itu waktu apa ya, pembuatan skripsi itu waktu ada itu SDLC. Jadi siklus hidup pengembangan sistem apa, sistem yang ada kita buat skripsi, kemudian kita mengajukan sistem yang baru. Kenapa? Karena ada latar belakang atau masalah dari sistem yang lama tersebut. Nah, kalau pengertian dari SDLC itu adalah serangkaian aktivitas yang dilaksanakan oleh profesional sedang. Jadi serangkaian aktivitas yang dilaksanakan oleh profesional dan sistem informasi untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi. Siklus hidup pengembangan terjadi, bila terjadi dikembangkan nanti timbul kembali permasalahan yang terjadi dalam pemeliharaan sistem. Maka sistem tersebut perlu dikembangkan kembali. Oke. Perawatan sistem yang pertama adalah rancangan, analisis, desain, evaluasi, desain perancangan sistem terjadi implementasi dari evaluasi tersebut. Dan di sini ada front end, di sini juga ada back end. Masing-masing siklus menghasilkan laporan sebagai dokumen. Artinya tiap perancangan itu ada dokumennya, ini juga ada dokumennya, desain ada, evaluasi, dan semuanya ada dokumennya. Nah, ini namanya siklus hidup pengembangan. Fase perencanaan. Struktur kerja strategis yang luas dan variasi informasi yang baru. Proses sistem evaluasi dan dipisahkan. Proses sistem dievaluasi dan dipisahkan berdasarkan prioritas. Sumber daya baru direncanakan dan disediakan untuk mendukung pengembangan sistem. Fase analisis sistem digabungkan proses penilaian, identifikasi, evaluasi komponen-komponen, lingkup analisis sistem. Jadi ditentukan dari hasil proses penelitian tersebut. Kemudian terakhir fase atau proses analisis sistem, laporan disiapkan dalam bentuk dokumentasi. Fase perancangan sistem secara umum, membentuk alternatif rancangan konseptual untuk pandangan pemakai. Nah, ini kan kata kuncinya fase ini adalah itu mulai merancang proses dengan dan dipublikasikan laporan dan output yang akan dihasilkan. Nah, kemudian ini menerangkan secara luas bagaimana setiap komponen perancangan sistem tentang output, input, proses, menjadi data yang akan dirancangkan. Ini juga menerangkan data yang akan dimasukkan, dihitung atau disimpan. Fase evaluasi dan seleksi, kemudian fase perencanaan sistem secara detail, rancangan output layout dirancang untuk semua layak, form, laporan-laporan. Nah, ini nih database nih. Database dirancang untuk menyimpan dan mengakses data kendali-kendali yang dibutuhkan untuk melindungi sistem yang baru dari macam-macam ancaman dan error sistem. Artinya database itu dirancang sedetail mungkin, seaman mungkin, karena untuk melindungi data dari sistem yang kita buat, karena semuanya pasti di database dari berbagai macam ancaman maupun hit. Nah, ini 6. Fase implementasi dan pemberian sistem. Sistem siap untuk dibuat dan diinstalasi, semua tugas dievaluasi laporan. Kedua, laporan implementasi yang ada dua, rencana implementasi, penjadwalan proyek, dan manajemen yang menerangkan tugas penting untuk melaksanakan implementasi sistem seperti pengembangan, persiapan, instalasi peralatan, pengujian, pelatihan, persiapan dokumentasi ini. Oke, yang dari